Tadi pertama dia kasih tahu kepada bapak mamanya, kepada saudara-saudaranya dulu bahwa berkas-berkas mereka, berkas-berkas gandum saudaranya itu tunduk kepada berkas-berkas dia. Baru dia bicara lagi kepada bapaknya bahwa apa katanya? Matahari. Apa kata si Yusuf? Aku bermimpi. Dia bermimpi pula Tampak matahari, bulan dan 11 bintang tunduk kepadanya. Matahari itu melambangkan bapaknya, bulan itu melambangkan ibunya, dan 11 itu adalah saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya marah kan? Iri hati kepada dia kan? Nah, karena memang si Yusuf ini adalah spesial di mata bapaknya juga. Sebenarnya khusus nih, spesial. Si Yusuf ini orang yang sangat disayang juga oleh bapaknya. Ini berbeda gitu si Yusuf ini, perlakuan bapaknya terhadap si Yusuf. Nah, tambah lagi Yusuf menyatakan mimpi-mimpinya kepada saudaranya dan kepada orang tuanya. Nah, sampai bapaknya bilang apa? Lu masa kan saya tunduk kepadamu, kan kira-kira gitu ya tadi ya. Bapaknya udah ngomong, masa kan saya tunduk kepadamu, katanya. Karena bapaknya tahu matahari melambangkan dia, bulan melambangkan ibunya, dan ke-11 bintang melambangkan saudara-saudaranya. Iya. Jadi karena irinya saudara-saudaranya, nih sering kali orang memang mengalami, orang kalau udah naik posisi atau dilihat akan dipromosikan, banyak yang iri. Jadi banyak orang berusaha menjatuhkan. Ya sama seperti si Yusuf tadi, banyak orang berusaha menjatuhkan dia. Saudara-saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri berusaha menjatuhkan dia. Pertama-tama mau dibuang ke sumur kan? Ya, tapi akhirnya saudara-saudara bilang, udah nggak usah lah, katanya ya. Kata si Ruben, nggak usah lah, masa kita tumpahkan darah atas saudara kita. Lalu yang lain berkata apa? Udahlah kita jual aja dah mereka kepada orang Ismail. Enggak, dia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Itulah jalannya, maka si Yusuf sampai ke Mesir. Tapi sekalipun si Yusuf tadi dibuang ke Mesir, dibawa ke Mesir itu, tapi visi misinya tadi, visi yang dia dapat dari Tuhan tadi itu tidak pernah hilang. Dia terus berjalan, sekalipun dia dipekerjakan yang di Mesir itu menjadi orang suruhan Potifar pertama ya. Bersih-bersihin rumah Potifar lah, ngapa-ngapain gitu kan, beres-beresin rumah Potifar. Tapi dia akhirnya menjadi orang kepercayaan si Potifar. Rumah itu, seluruh keadaan rumahnya itu dibawa kekuasaan daripada si Yusuf, diberikan oleh si Potifar. Bahkan dia sangat dipercayai, bahkan apa saja katanya di bawah keputusan daripada si Yusuf. Nah, tapi ada lagi cobaan bagi si Yusuf. Cobaannya apa? Nah, istri Potifar suka ini sama dia, tapi dia nggak mau. Lihat, sekalipun istri Potifar mengejar-ngejar dia, tertarik dengan dia, tapi dia nggak nafsu sama sekali. Dia karena apa? Ada visi yang harus dia selesaikan. Ada tujuan Tuhan dalam hidupnya yang harus dia selesaikan. Lihat tadi katanya ada matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepadanya. Gitu. Ada tujuan Tuhan supaya apa? Tujuan Tuhan sebenarnya adalah menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Mau menyelamatkan juga orang si Yakub ya. Mau menyelamatkan si Yakub karena pada waktu itu akan ada kelaparan. Nah, si Yusuf juga dimasukkan ke penjara. Dia tetap di situ melakukan kerjanya, di penjara pun dia tetap melakukan hal-hal yang sangat baik, yang sangat terpuji. Bahkan akhirnya raja bermimpi, dia bisa menerjemahkan apa maksud mimpi raja tadi, sehingga dia dibawa ke istana karena dia bisa menerjemahkan mimpi-mimpi raja tadi itu, bahwa akan ada kelaparan dan kemiskinan. Maka dia memberikan solusi, ayo kita simpan makanan kita supaya nanti pada waktu ada kelaparan kita tidak sampai kekurangan. Dia kasih masukan kepada raja. Dan itulah yang terjadi. Ya. Dan akhirnya apa? Keluarganya kelaparan. Keluarganya kelaparan karena sana juga nggak ada makanan ya. Nggak ada makanan, sehingga mereka datang ke Mesir. Mereka tidak tahu siapakah Yusuf. Tapi Yusuf, nanti akhirnya kita cerita selanjutnya bagaimana akhirnya si Yusuf tadi menolong saudara-saudaranya sehingga mereka boleh makan. Padahal, dan dia tidak menyimpan dendam pada saudara-saudaranya loh. Dia nggak menyimpan dendam karena dia tadinya masukkan ke sumur, mau dibunuh.
dan dia dijual ke orang Ismail atau akhirnya tinggal di Mesir. Tapi dia tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, malah karena dia tahu ada visi daripada Tuhan di dalam hidupnya, yaitu satu penyelamatan akan bangsanya, satu penyelamatan akan keluarganya. Jadi dia tetap berjalan sekalipun ada pergumulan, adapun permasalahan, proses-proses yang dilalui dia untuk sampai di sana, dan akhirnya nanti dia si Yusuf ini adalah menjadi orang kepercayaan, ya. Jadi keputusan di satu bangsa itu ada di tangan dia. Baik, itu saja dulu. Makanya saya katakan kepadamu, nak, kau tetap berjalan dengan visimu. Apapun pergumulanmu sekarang, jangan berhenti. Ya, jangan menyerah kau. Apapun yang kau hadapi sekarang, Tuhan izinkan terjadi ini, ada maksud-maksud Tuhan yang besar atas hidupmu. Amin. Ada maksud-maksud Tuhan yang besar atas hidupmu. Meskipun mungkin kau mengalami proses-proses yang gak enak, tapi percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolongmu.